Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, pengikutnya dan keluarganya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya diberikan syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada waktu kali ini Al-Fakir sore hari ngasih makan burung sama ayam. Pada intinya punya peliharaan yang mudah-mudahan ada hasilnya. Makanya yang menonton video ini, para pemirsa dimanapun berada, sekiranya ingin membeli hewan, bukan rumah ya, cuma burung sama ayam doang. Bukan sekedar mempromosikan hewan, tetapi Al-Fakir ingin sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Al-Fakir dan keluarga, dan juga buat para pendengar dimanapun berada. Ilmu ini diawali dengan kisah. Kisah ini mungkin sebagian orang pada tahu atau pada hafal atau pada sudah dipelajari, namun mungkin sebagian pula belum mengetahuinya, yaitu kisah tentang anak yang menarik orang tuanya di surga menuju neraka. Jadi kisah ini adalah seorang anak menarik atau mengeluarkan orang tuanya yang sedang di surga. Kisahnya adalah orang tua si anak ini senantiasa memiliki amal yang sangat luar biasa. Orang tuanya sangat berhati-hati beramalnya, menjaga keikhlasannya, yakni senantiasa jauh daripada hal pujian atau riya. Terus seperti itu setiap hari, minggu, bulan, bahkan dalam riwayat diceritakan orang tua ini adalah orang tua dua-duanya yang soleh dan soleha. Dan mereka dikatakan bahwasannya setiap malam pasti bangun, dan setiap ada minta sumbangan pasti diberikan sumbangan, dan setiap ada acara Islam atau hari besar Islam maka mereka berbagi atau menyumbang dengan sumbangan yang dahsyat. Tidak sedikit dari perjuangan orang tua tersebut untuk berbagi-bagi terhadap orang lain, yakni senantiasa memberikan pertolongan atau bantuan yang sangat besar. Namun dia lupa atau dia tidak memikirkan anaknya bagaimana agar hidup selamat di dunia dan akhirat. Pada titik terpenting adalah orang tua tersebut sekedar memberikan fasilitas dunia atau fasilitas yang mewah dan menarik, dan kita pun ingin, dan hanya untuk di dunia doang. Seperti hanya belajar di sekolah SD atau sekolah apapun yang mewah, yang baik, yang bagus. Namun setelah itu tidak dipikirkan bagaimana pengetahuan tentang agama Islam, tentang bagaimana cara sholat, bagaimana cara zakat, bagaimana cara aturan Islam mengatur kehidupan kita. Orang tua ini soleh pribadinya atau soleh dalam urusan diri sendiri, tidak memikirkan anaknya bagaimana untuk menyolehkan anaknya. Tak lama kemudian anak tersebut mulai besar dan juga tidak mengenal Islam secara menyeluruh atau tidak memperdalami Islam secara benar. Bahkan anak tersebut senantiasa jauh daripada ajaran Islam atau melanggar daripada kewajiban dirinya sendiri, yakni tidak sholat, tidak zakat, dan segala-galanya. Orang tua tersebut
enak dan keenakan beribadah sendiri. Artinya beribadah buat dirinya sendiri. Namun ketika Allah memvonis keluarga tersebut meninggal atau menyudahi hidupnya di alam dunia, maka sang orang tua tersebut mereka masuk surga karena mereka memiliki amal yang sangat luar biasa. Lantas sang anak ada di mana? Anak tersebut ternyata ada di neraka. Kenapa seperti itu? Karena anaknya tidak memiliki amal sama sekali. Hidupnya hanya sekedar enak-enakan di dunia dan tidak memikirkan akhirat. Disebabkan oleh orang tuanya. Maka ketika anaknya di alam neraka atau di tempat neraka, orang tua anak tersebut maksudnya berprotes kepada malaikat dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada malaikat. Wahai malaikat, kenapa yang di neraka saya saja? Kenapa yang di neraka saya doang? Mana orang tua saya? Kok mereka di surga? Apakah pantas anaknya masuk neraka namun orang tuanya masuk surga? Pikir-pikir saya mah ini gak pantas. Tolong wahai malaikat, laporkan ke Allah hukum dengan sebaik mungkin. Persidangan atau hukuman dengan sebaik mungkin. Malaikat kemudian berlapor atau menyampaikan pada Allah, bagaimana ini ya Allah? Coba tanyakan emang kenapa dia masuk neraka dan kenapa orang tuanya bisa masuk surga. Ternyata ditanya, selama hidup di dunianya, orang tuanya tidak memerdulikan tentang kehidupan akhirat. Kehidupan yang abadinya sampai seterusnya, tidak ada mati lagi. Kalau di dunia kan kita mungkin sampai 60, 63 tahun, 70, kesananya itu bonus, 70 juga udah bonus, apalagi 70 lebih itu bonus banget ya. Maka orang tua tersebut sedang enak di surga, ditanya, engkau masuk surga sedangkan anakmu masuk neraka dan anakmu tidak ridho orang tuanya masuk surga. Maka sang anak tadi, ya Allah wahai malaikat, atau ya Allah atau malaikat, tolong orang tuaku tarik dari surga ke neraka. Sebab mereka di dunia tidak pernah membimbing, membina, mengingatkan, mengajarkan atau menunjukkan kepada jalan Islam, kepada jalan kebenaran, yaitu dinul Islam. Maka saya di sini di neraka karena diajari tentang urusan dunia saja, tidak diajari tentang urusan akhirat. Maka orang tua tadi dalam riwayat ada yang mengatakan belum masuk surga, masih di tempat surga, ada yang mengatakan sudah masuk surga. Lagi senang-senangnya, maka orang tua tadi diangkat dari surga, dijebloskan menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Betapa sedihnya ini keluarga lagi enak-enaknya di surga atau diponis masuk surga, tapi ujung-ujungnya surga itu tidak didapat, melainkan didapatnya yaitu adalah neraka. Dan anaknya pun bersama orang tua tadi masuk neraka semuanya. Pada poin pentingnya adalah kita harus senantiasa mengajarkan anak kita ilmu akhirat atau ilmu agama Islam yang benar. Memang dunia itu penting dan kita di sini adalah kalau kita pelajari yaitu ad-dunya darul amal. Dunia itu adalah tempatnya untuk beramal, mengumpulkan amal soleh atau amal yang terbaik. Jangan sampai di dunia punya rumah mewah, laptop termahal, tercanggih, motor paling bagus, mobil paling keren, paling ngetren, paling bagus, paling wow, dan tanah segala macam banyak, namun tidak memikirkan untuk akhirat, maka itu percuma. Tidak salah orang kaya, tidak salah orang banyak hartanya, tidak salah orang banyak bisnisnya. Tetapi yang salah itu bisnis kekayaannya, uangnya, hartanya tidak ditempelkan dengan akhirat, tidak dibarengi dengan akhirat. Ketika orang kaya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, semua orang kaya yang di zaman Nabi dengan berlimpah hartanya,
bisnisnya benar, baik, manfaat, kemudian harta itu buat di jalan Allah, buat berdakwah, buat mensyiarkan agama Islam. Begitu juga dengan anak kita. Anak adalah amanah, bahkan anak sebagai fitnah. Jadi di dalam Quran dijelaskan kutipan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Api dunia saja sakitnya minta ampun atau sakit banget, apalagi api neraka. Jangan sampai kita tenang-tenang saja hidup di dunia. Boleh tenang, asalkan kita mau mengerjakan perintah Allah, mau berbuat amal soleh. Di dalam kisah tadi menggambarkan orang tuanya soleh tapi tidak mendidik anaknya untuk ikut soleh. Berbeda ketika orang tuanya soleh mengajarkan anaknya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap berapa menit, berapa jam, terus mengajarkan tentang agama Islam, disuruh ngaji ke sini, suruh datang ulama ke sini, suruh pesantren, tapi anaknya gak mau. Atau ketika mau, dia ketika keluar dari pesantren berbuat salah sendiri, berbuat maksiat sendiri, karena tidak dewasa dengan orang tua, itu urusannya lain, haknya dia, dosa-dosa dia. Artinya ketika orang tua mengajarkan benar, mendidik, mengingatkan, maka kewajiban akan terlepas. Tapi orang tua sendiri jangan sampai putus asa atau menyerah menghadapi anak kita yang kurang bisa diatur. Ingat katakanlah bahwa proses itu adalah hak kita. Proses itu adalah milik kita. Tetapi ketentuan, keberhasilan, kejayaan, kebangkitan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya mari kita senantiasa berbuat amal baik bagi diri kita, orang tua kita, saudara kita, dan anak-anak kita, bahkan di bawah tanggungan kita. Misalkan ada bos punya tanggungan, mohon maaf, pembantu atau karyawan, maka karyawannya juga diingatkan untuk sholat bagi orang-orang muslim, untuk melakukan ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka termasuk dosa, kecuali sudah mengingatkan dan mengajarkan atau memberi arahan. Mungkin dari Al-Fakir sekian, mari kita senantiasa muhasabah, mudah-mudahan kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita diselamatkan dunia dan diselamatkan akhirat, masuk surga bersama-sama. Ketahuilah bahwa api dunia saja sakit, apalagi api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Al-Fakir cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang, yang salah mohon dimaafkan, dan bila kata-kata ini benar datangnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallahu wa ikum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.